Selamat datang di teman ngopi. Ngopi nih pikiran. Lupa saya. Oh, memang kalau baru pertama kali muncul itu telat gitu. Iya, telat ya, biasa Bapak. itu, Pak. Agak nervous pasti kita ulangin lagi. Ini Nggak usah diulang. agak rame, Vi, suasana di jalan karena ini kita syuting di pinggir jalan. Ya, tepatnya di gerobak kopi Bang, ya, kopi Raden. Bang Raden. Bang Raden. Iya, karena di pinggir jalan jadi kita coba ada suara-suara dari jalan luar raya ya, jadi atau tidak. nyoba yang berisik-berisik. Iya, kita tadi habis ngapain sih di sini? Meeting. Kita meeting untuk proyek wellness. Proyek wellness. Iya. Jadinya nanti teman-teman semuanya proyek wellness itu apa? Tunggu aja. Tunggu aja kejutan dari Tunggu kita. aja. Mudah-mudahan proyek ini bisa jalan di Jogja, Labuan Bajo, Labuan Bajo, Lombok. Lombok. Iya. Jogja, Labuan Bajo, dan Lombok. Jadi kita nanti akan Destinasinya aja udah menarik ini. destinasinya menarik. Jadi program ini nanti akan kita lancarkan di Jogja, Labuan Bajo, dan Lombok. Iya. Bentuknya seperti apa? Tunggu aja. Tunggu aja. Oke, buat kejutan semuanya. Iya. Ini singkong. Sambil ngopi, sambil makan singkong. Ini cemilannya lengkap ini Pak hari ini. Ada singkong goreng, kemudian ini ada apa ini Bunda? Itu brownies. Ini brownies dari Delicia Home Kitchen. Mari kita coba sama-sama. Coba, Biar dulu ya. coba Bun. Ini ada produk enak dari mana? Delicia Home Kitchen, Pak. Oke, nanti nomor Mbak teleponnya bisa Mia. disebutin ya. Iya. Dari sahabat kita Mbak Mia. Instagramnya ada? Ada Instagramnya. Bisa dicek sana. Jadi Mbak Mia ini membuat beberapa jenis makanan gitu. Katanya sih iseng, tapi sepertinya enak nih. Kita coba dulu Kalau ya. enak bukan iseng lagi kan? Iya. Kita coba dulu. Acaranya ada acara potong kue ya. Penampakannya Jadi cantik sebelum ini. sebelum Dengan kita almond-almond bahas di hal-hal yang atasnya. serius ya kita bahas makanan. Iya. Iya, betul sekali. Karena untuk membahas yang serius itu butuh energi, Iya, Pak. oke. Ini brownies apa ini? Kukus Brownies. bakar. Jenisnya sih bakar, Pak. Oh, bukan kukus ya. Dengan Terima kasih almond. Mbak Mia. Nanti nomor teleponnya bisa disebutkan ya. Iya, Evi, ya. Bisa disebutkan Evi. Atau langsung ke IG-nya juga bisa. Instagramnya. Iya, langsung. Instagramnya apa, Bun? Sama, Delicia. Tuh. Delicia Home Kitchen. Oh, Instagramnya Delicia Home Kitchen. Iya. Oke, kita rasain bareng-bareng yuk. Buat Evi, yuk. mau ngerasain brownies aja bareng-bareng. Yang kecil aja napa? Tapi kalau bareng-bareng itu orgasme bareng-bareng nah itu. Makan kopi bareng-bareng. Oh, sepertinya sama-sama nikmat. Patut dicoba. Terima kasih untuk Delicia Home Kitchen, Mbak Mia. Cocok banget buat ngopi ini. Cocok ini buat teman kopi. Ini Rasanya pas. Pas. temennya ngopi ya. Cemilan buat nonton channel teman ngopi. Cocok. Cocok. Bisa bikin bahagia nggak? Bisa. Ini betul. makan ini endorfinnya naik, Pak. Bisa. Oh, karena Kalau- coklatnya. Iya. Karena coklatnya. Karena coklatnya. Oke. Ada tema menarik apa nih kita bahas siang ini? Karena tadi Bapak bahas tentang bahagia ya. Iya. Nah, ini masih ada kaitannya sama video yang ke-20, Pak. Ada pertanyaan 20 dari apa nih? dari kelas apa ya? Dari kelasnya Pak Agung. Nah, di video ke-20 ada pertanyaan. Apakah pasangan, anak, orang tua itu membuat kita bahagia? Nah, kalau pertanyaan ini saya tanyakan ke Bunda ya. Saya tanya ke Bunda ini ya. Bunda, apakah suami Bunda itu membuat Bunda bahagia? Jadi begitu saya membaca pertanyaan ini di video, ini pikiran saya langsung roaming gitu kan. Rame. Langsung rame. Jadi saya memilih menjawab tidak.
Tapi begitu kata tidak saya tuliskan, langsung di sini pret. Langsung di sini muncul lagi, emang anakmu nggak bikin bahagia? Langsung di sini muncul lagi, terus suamimu ngapain aja gitu, ribut semua gitu. Tapi saya tetap yakin bahwa bahagia itu lahir dari diri saya sendiri. Betul begitu bukan Pak? Nah, kalau sekarang Evi ini, kita berkata flashback, gitu kan? Apakah pasanganmu itu membuat kamu bahagia? Karena posisinya lagi nggak punya pasangan. Kira-kira. Nah, saat menjawab pertanyaan dari Bapak di kelas itu, memang saya flashbacknya ke yang kemarin, Pak. Jadi saya bisa flashback ke hidup saya yang sekarang sama yang kemarin. Tapi jawaban saya tetap tidak, Pak. Karena kalau pasangan saya itu membuat saya bahagia, artinya begitu saya nggak punya pasangan sekarang, saya jadi nggak bahagia. Hilang bahagianya. Nah, akhirnya sama seperti Bunda sih sebenarnya. Saya juga masih dalam perjalanan yang untuk menemukan kebahagiaan dari diri kita sendiri, Pak. Nah, ini mungkin teman-teman sekarang kan masih berpikir bahwa pasanganku membuat aku bahagia. Nah, banyak yang berpikir begitu. Gitu kan? Bahagia datang dari luar ya Pak ya. Bahkan dari luar. Ada yang nyari pasangan atau mereka remaja-remaja, ya bukan remaja ya, dewasa tapi belum menikah. Kemudian cari pasangan, berpikir bahwa sesuatu yang mendampingi saya itu membuat saya bahagia. Kan banyak yang berpikir seperti itu kan? Ya kan? Dan kemudian di perjalanannya kalau sesuatu yang saya anggap itu membuat bahagia itu hilang, maka bahagia itu hilang juga. Ya pasangannya hilang, rumahnya kalau rumah itu bikin bahagia, rumahnya hilang, dia hilang juga. Kalau anak itu bikin bahagia, anaknya hilang, ya bahagianya akan hilang juga. Nah, kalau teman-teman berpikir seperti itu, berarti bahagia ditentukan oleh sesuatu dari luar. Kalau bahagia ditentukan oleh sesuatu dari luar, kalau sesuatu dari luar itu nggak ada atau hilang, bahagia menjadi nggak ada, kan gitu kan? Hilang juga bahagianya. Hilang juga kan? Nah, sekarang pertanyaannya kembali lagi, apakah ada sesuatu yang dari luar, yaitu entah itu pasangan, entah itu anak, entah itu barang-barang yang kita punyai, pekerjaan, apakah benar itu membuat kita bahagia? Kalau pandangan umum, sekarang kita pakai kacamata umum dulu. Kalau kacamata umum, saya pikir belum, Pak ya. Jadi mereka masih meletakkan, ya termasuk saya mestinya ya, masih meletakkan kebahagiaan itu di luar diri kita. Itu jadi memang masih menjadi satu alasan ketika kita mencari, kayak tadi ya, mencari pasangan atau berusaha punya anak, dianggapnya bahwa anak itu bisa bikin bahagia. Betul. Cari pasangannya itu bisa bikin bahagia. Betul. Anggapannya seperti itu. Nah, sekarang kalau kemudian dikatakan tadi, pasanganku tidak membuat aku bahagia. Nah, gimana itu? Anakku tidak membuat aku bahagia. Pasanganku tidak membuat aku bahagia. Itu kayaknya yang kontroversial. Ya. Itu kalau yang denger yang masih pasangan yang sumbu pendek kayaknya langsung kebakaran itu, Pak. Dia nggak terima kalau pasangannya mengatakan bukan kamu loh yang buat aku bahagia. Nah, itu. Karena dia merasa dia sudah mencoba membahagiakan kita. Berbuat yang terbaik. Sehingga berpikir bahwa melayani yang terbaik, membuat yang terbaik itu dianggap bisa membahagiakan. Atau tujuan dari dia melakukan itu juga memang untuk itu, Pak, berusaha membahagiakan pasangannya. Oke. Jadi sekarang mulai kita pisahkan antara kebahagiaan dan kesenangan. Oh, iya, Pak. Aku melayanimu. Aku berbuat semaksimal mungkin untukmu. Itu tentu akan membuatmu senang. Iya, kan dilayani, senang dong. Iya. Kesenangan itu kan berbeda dengan kebahagiaan. Kesenangan itu bisa tertrigger dari luar. Aku senang karena aku punya uang, aku senang karena aku punya pasangan yang perhatian. Itu senang kan? Iya, senang. Aku senang punya ini gitu. Tetapi kan senang itu belum tentu bahagia. Orang bisa senang tapi belum tentu bahagia. Orang bahagia tentu dia senang. Ya kalau kita kemudian enggak kan saya kan sudah berbuat baik untuk
berbuat semaksimal mungkin untuk pasangan itu, menyediakan makan, ini keperluan kebutuhan gitu, melayani di ranjang misalnya. Itu untuk kesenangan siapa? Nah, itu kan yang dilayani apa yang melayani? Coba diperjelas. Yang senang siapa itu di situ? Ya, tapi kan dengan itu kita bisa melihat bahwa pleasure atau kesenangan ini kan berbeda dengan kebahagiaan, ya, kan? Berbeda dengan kebahagiaan. Nah, kalau kesenangan itu perlu trigger, ya tentu ya, punya uang banyak senang. Bisa jalan-jalan ke kota-kota yang lain senang. Dengan senang kan? Nah, apakah itu membuat bahagia? Iya. Bagaimana bila pikirannya ruwet? Pulang jalan-jalan pikirannya tetap ruwet. Pulang shopping pikirannya tetap ruwet. Emosinya masih nggak stabil. Iya. Dia punya uang banyak, senang tentu kan. Orang yang ruwet itu punya uang banyak itu senang. Tapi tadi ya Pak, belum tentu bahagia. Iya kan, karena masih ruwet itu kan. Itu mungkin juga tampak dari ini Pak ya. Jadi pada saat misalnya dia jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan tapi pikirannya masih ruwet. Dia mungkin tidak bisa hadir di jalannya itu ya, tidak bisa menikmati perjalanan yang ada ya. Iya. Dia hanya senang aja kan, senang ngabisin duit, senang dapat duit banyak, senang punya istri yang perhatian, itu kan senang. Iya. Nah, belum tentu dia bahagia kan, belum tentu kan. Banyak orang senang, tapi kemudian karena dia merasa kosong, dia mencari kebahagiaan. Nah, makanya ini mesti harus kita hati-hati juga. Ini kaitannya dengan video yang pasangan jiwa kemarin. Iya Pak. Pasangan jiwa kemarin. Karena begitu ada orang yang kita anggap bisa membahagiakan kita anggap itu pasangan jiwa kita. Dan terjebak dengan itu. Padahal kita masih berharap dia bisa membahagiakan kita. Karena gini, kan banyak kasus pasangannya ternyata karakternya tidak cocok. Iya. Yang satu tidak memahami yang satu kan dengan pasangan itu, kemudian dia bertemu dengan orang yang dianggap karakternya cocok. Iya. Dia menganggap bahwa orang yang karakternya cocok ini karena dia tidak memahami karakternya bisa membahagiakan. Dianggap bisa membahagiakan. Bisa membahagiakan. Padahal mungkin itu hanya ini Pak ya, dia hanya menemukan karakter-karakter yang dia tentukan sendiri ya. Iya, yang dia tentukan untuk menyenangkan sendiri. Menyenangkan dia, misalnya menyenangkan dirinya sendiri. Aku hobi jalan-jalan gitu. Pasanganku nggak hobi jalan-jalan. Iya. Dia ketemu orang yang hobinya jalan-jalan. Traveling gitu. Wah, kok cocok. Iya. Makanannya sama. Kok cocok. Sama pasanganku nggak cocok kok. Sama dia cocok gitu kan. Cocokologinya cepat Iya kan. Kemudian dianggap dialah pasangan jiwaku. Gitu. Iya. sedap itu. Nah, ini kan korelasinya dengan video kemarin kan, bahwa bisa saja kita mendefinisikan bahwa apa yang kita anggap cocok dengan orang lain itu ternyata hanya masalah senang saja, bukan tentang bahagia. Senang, senang dong, kan semuanya sama jadi senang. Merasa ada yang mendukung eksistensinya, merasa ada yang memperhatikan, itu kan senang. Nah, sekarang kalau kita geser lagi, kalau senang itu belum tentu bahagia. Kalau orang sudah menemukan kebahagiaannya, saya sudah bahagia tanpa apapun, misalnya. Saya sudah bisa membahagiakan diri saya sudah menemukan kebahagiaan diri saya. Artinya kan saya tidak perlu alasan apapun untuk membuat diri saya menjadi senang. Saya sudah bahagia kan? Oh iya. Artinya kalau begitu dalam keadaan apapun saat orang itu sudah menemukan kebahagiaan dalam dirinya Pak, dia bisa senang kapanpun tanpa alasan dari luar. Betul. Begitu Pak? Iya, betul. Dan dia bisa memahami orang lain yang ternyata berbeda, selama masing-masing menyadari ya tidak bertepuk sebelah tangan. Iya, sedap. Coba bagian bertepuk sebelah tangan itu coba. Kalau bertepuk sebelah tangan artinya korban perasaan. Iya, sedap. Pak, kalau misalnya ya pasangan berbeda ini ya, apa ya, ini bukan berbeda ya. Ya tadi sebelah tangan ya kayak pada karakter seperti itu, terus yang satu memahami dan satu belum gitu Pak ya. Itu kalau sepanjang yang memahami itu oke-oke aja gimana Pak? Nggak apa-apa. Semuanya dua-duanya ya. Tapi Bapak nggak bilang nikmati itu ya Pak? Ya bisa saja kalau itu menjadi pilihan, kan ini pilihan kan? Iya. Ini pilihan. Misalnya gini, saya bahagia dari dalam.
Artinya saya nggak perlu alasan dari luar. Karena saya nggak perlu alasan dari luar, maka saya bisa menerima semua yang datang, termasuk orang-orang yang di dekat saya. Nah, orang lain akan menganggap saya mungkin, ya, bodoh banget. Kok seperti ini, kok mau menerima gini kan? Itu kan anggapan orang lain. Nah, selama saya yang mengerjakan, yang mengalami bahwa saya bahagia dengan itu semua, ya sebenarnya kan oke. Yang jadi masalah kan karena omongan orang kan? Iya. Karena orang lain tuh merasa lebih pintar dari yang menjalani gitu, Pak. Iya. Merasa lebih paham dari yang menjalani. Kan komentator itu lebih pintar. Iya. Kayak orang main bola, Pak ya. Iya. Harusnya begini Iya, gitu. iya. Nah, kembali ke tadi. Kalau kemudian pasanganku tidak membuatku bahagia. Nah, jadi step awalnya itu gimana, Pak? Apakah kita sebaiknya gitu ya? Ini kan untuk bisa jadi untuk yang sudah menikah, bisa jadi untuk yang sudah menikah juga ya Pak, yang belum maupun sudah menikah. Apakah sebaiknya kita menemukan kebahagiaan kita dulu, baru menikah? Atau kalau kita sudah dalam pasangan, kita berusaha menemukan kebahagiaan kita sendiri, sehingga mau pasangan kita bentuknya gimana, kita tetap bisa menerima?